Waduh, yang saya paling deg-degan tadi kayaknya nih dua udah tampil pakai pantun ya. Saya nggak jago pantun, hobinya ngebully. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur kepada Allah yang udah ngasih kita nikmat siang dan malam gak pernah berhenti. Walaupun sebagian besar nikmat Allah itu jarang kita sadari. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap ngasih kita nikmat walaupun kadang-kadang kita mengabaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panggilan untuk menikah. Nih sebelah sini nikmat nih ya. Jadi kalau masih jomblo kufur nikmat sama sebelah sini. Ini semuanya nikmat yang Allah berikan, anugerah, karena semua perempuan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kaum jomblo. Fisabilillah. Teman-teman, makasih banyak. Pastinya mahasiswa UNRI adalah mahasiswa yang salah satu terbesar di Indonesia. Bocoran dari Pak Presiden. Terus juga prestasinya luar biasa. Pokoknya saya ngerasa bangga bisa hadir di tengah-tengah kalian semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Mudah-mudahan kalau nanti next time saya diundang lagi ke UNRI, saya bisa lebih bangga lagi karena ngelihat kalian ke kampus udah gak sendiri lagi. Amin atuh ya. Siapa yang tadi ke kampus sendiri? Semuanya. Saya mau nantang nih, kasih challenge buat teman-teman UNRI. Mudah-mudahan ke depan nanti ketika pemilihan presiden BEM, salah satu syaratnya adalah nikah muda. Dulu saya ketika masih di Aceh nemenin teman-teman di Unsia untuk pemilihan ketua BEM. Salah satu syaratnya dulu kita tuh bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Terus periode berikutnya kita bikin syarat bisa menghafal juz 30. Nah mudah-mudahan UNRI adalah pionir di Indonesia yang pemilihan BEM ada salah satu syarat lagi, nikah minimal usia di bawah 22 tahun. Jadi kalau nikah muda insya Allah sempurna kan? Menyempurnakan setengah agama. Nah istrinya wakil ketua BEM. Yeah. Jadi kalau rapat di kampus gak selesai lanjutin di rumah. Biar para pengurusnya pada baper gitu. Duh kenapa ya rapat cuma sebentar? Kita lamanya rapat kalau di rumah. Kalau di kampus sebentar-sebentar aja. Insya Allah tahun depan atau next time kalau saya lagi kesini insya Allah udah ngelihat teman-teman ini berangkatnya berdua sama teman kos-kosan. Jadi nggak ada lagi sekat antara cewek dan cowok, udah nyampur. Karena kenapa? Di sebelahnya udah pasangannya. Di Masjidil Haram aja teman-teman, saya pengalaman pernah umroh. Itu ada khusus area sholat buat couple. Di Masjidil Haram loh, ada khusus area sholat buat pasangan. Jadi di situ nggak dipisahin soft cewek sama soft cowok kecuali cuma bersebelahan. Jadi kalau kita sholat kita bisa sholatnya tuh bisa gitu. Walaupun nggak boleh sih secara fikih. Cuman pas karena udah apalagi nih sholat buat honeymooners. Jadi ada soft honeymooners kan beda sholatnya honeymoonersnya. Jadi dia sholat aminnya tuh beda. Kalau masih belum halal, aminnya malu-malu. Amin gak ya? Gitu.
Kalau udah halal, aminnya lembut. Dan itu bikin tiba-tiba si cowok yang imamnya hafal juz 30. Tadi baru Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiba-tiba hafal dari An-Naba sampai selesai An-Naba. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ada pesan dari presiden kita, Presiden BEM Unri. Saya diminta untuk menyampaikan tentang gimana dekatnya hubungan antara Islam dengan negara. Dan memang misi saya dalam dakwah salah satunya adalah menghilangkan gap antara Islam dengan youth. Itulah misi dakwah saya. Menghilangkan gap antara Islam dengan youth, dengan anak muda. Yang selama ini terkesan kayak ngegap gitu. Kalau udah main, gaul, kurang islami, kurang religi. Kalau islami, jadi nggak main lagi, kaku jadinya. Nah ini gap mainstream banget yang udah selama ini berlaku di masyarakat kita. Sehingga anak muda kalau mau tetap eksis, jauh-jauh deh dari masjid. Kalau udah dekat ke masjid, udah nggak asik lagi, udah nggak jadi temenan lagi, udah jauh-jauhan. Nah ini artinya masih ada gap antara Islam dengan anak muda. Dan misi saya dalam dakwah itu menghilangkan gap itu secara bertahap. Mulailah kita ngambil hashtag banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa. Taat tapi asik. Terus kita mencoba untuk mengetengahkan lagi, nyampein lagi hadis-hadis tentang main. Gimana Nabi itu orangnya asik, seru, santai, enjoy, easy going. Ternyata Nabi itu kayak gitu banget tuh teman-teman. Sehingga kalau kita baca sirah Nabi lebih dalam, kita bakalan ngelihat ternyata Islam itu gak bisa dipisahin dari kehidupan kita. Karena hidup itu adalah Islam. Dan Islam bukan cuma ritual, bukan cuma ibadah. Tapi main juga ada Islamnya. Ternyata ada hadis Nabi SAW itu suka main. Nabi suka event, Nabi suka festival. Jadi kalau ada orang bilang, itu mah gak ada hadisnya. Memangnya sudah baca semua hadis? Coba baca lagi. Ternyata banyak banget hadis-hadis yang selama ini kita belum hafal, belum baca. Justru menjelaskan tentang betapa santainya agama Islam. Allah aja zat yang maha baik, santai banget sama hambanya. Allah hard feeling gak sama kita? Enggak. Kalau Allah hard feeling sama kita, sekali kita bikin dosa, langsung Allah celakakan. Sekali kita bikin dosa, langsung Allah binasain. Tapi karena Allah itu pemaaf, Rahman, Rahim, dalam bahasa santai kita mungkin easy going, tapi tetap berharap kebaikan buat hambanya. Makanya Allah ngasih kita kesempatan.